Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Sekali peristiwa, Yohanes berdiri di tempat ia membaptis orang di Sungai Yordan dan bersama dengan 2 orang muridnya. Ketika melihat Yesus lewat, Yohanes berkata, "Lihatlah, Anak Domba Allah." Mendengar apa yang dikatakan Yohanes, kedua murid itu pergi mengikuti Yesus. Tapi Yesus menoleh ke belakang. Melihat bahwa mereka mengikuti dia, Yesus lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Yesus berkata kepada mereka, "Marilah, dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana Yesus tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4, salah seorang dari kedua murid yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Lalu Andreas membawa Simon kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes. Engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, saudari-saudari kasih dalam Tuhan, kita bisa melihat di sana orang memberikan share, membagikan pengalaman apa yang dia miliki tentang Tuhan Yesus. Yohanes Pembaptis yang bukan murid Tuhan Yesus, jelas Yohanes Pembaptis bukan murid Tuhan Yesus, tetapi dia memberikan kesaksian siapa Yesus itu. Dan ada 2 muridnya yang bersama dengan dia mengatakan, "Itulah Anak Domba Allah." Dan dia membiarkan 2 muridnya itu untuk ikut Tuhan. Dia tidak ngalang-alangi, "Oh, kamu harus ikut, kamu itu kan murid saya, kamu harus ikut saya." Enggak, dia membiarkan. Karena dia juga orang yang guru yang baik itu kan membiarkan muridnya untuk berkembang, syukur-syukur melebihi dirinya. Karena sebetulnya tidak ada murid yang melebihi gurunya kalau murid itu tidak kreatif mencari tempat lain. Saudari sekasih dalam Tuhan, dibiarkan ya murid itu mengikuti Tuhan. Dan dia, 2 murid itu mengalami sesuatu yang mungkin luar biasa dalam hidupnya. Maka dia men-sharekan kepada saudaranya, salah satunya Andreas, men-sharingkan pengalaman dia mengenai identitas Tuhan. Yang tadinya itu Yohanes mengatakan, "Inilah Anak Domba Allah." Murid itu mengatakan kepada Tuhan Yesus, "Rabi," guru. Akhirnya setelah pengalaman hidup bersama dengan Tuhan Yesus, dia mempunyai keyakinan bahwa ini tidak hanya sekedar guru, tetapi Mesias. Maka dia pada saat men-sharingkan kepada saudaranya, Andreas kepada Petrus, kepada Simon, dia mengatakan, "Aku telah menemukan Mesias." Di sini kita bisa melihat bahwa sharing yang diberikan kepada orang lain itu sungguh-sungguh dia mau mencoba untuk menekuninya. Dan ternyata dari pengalaman pribadinya, pribadi ini lebih dibanding dengan apa yang di-sharingkan oleh orang lain. Dan dia merasa bangga ikut itu, dan dia membagikan kepada saudara yang dicintainya. Ini kitab suci berbicara seperti itu. Nah sekarang bagi diri kita, kitab suci ini berbicara apa? Ibu, bapak, saudari-saudari kasih dalam Tuhan, kita, apakah kita dalam hidup sehari-hari, kita juga dibangun untuk senantiasa mau membagikan apa yang kita alami kepada orang lain, berani untuk men-sharingkan
Kadangkala yang mudah untuk kita sharingkan adalah kalau merasani orang. Ya kalau arisan itu ya, dalam arisan, arena isu dan ngerasani itu. Itu kan paling mudah itu kalau mengerasani, menjelek-jelekan orang lain, paling mudah. Tetapi apakah kita mampu juga untuk memberikan sharing tentang kebaikan? Nah, pengalaman kita merasakan kebaikan Tuhan ini sudah berkali-kali. Apakah kita juga men-sharingkan kepada orang lain? Apakah kita men-sharingkan kepada orang lain juga? Sehingga kita ini kan juga kalau men-sharingkan berarti bukan teori. Oh, Allah itu adalah ini. Allah ini gini. Enggak, tapi bagi saya merasakan gimana hidup saya bersama dengan Allah. Nah, bukankah kita, kalau kita mengalami kebaikan-kebaikan Allah, kita men-sharingkan itu kepada orang lain, bukankah kita melakukan langkah pewartaan? Dan itu ternyata adalah kekhasan semenjak awal gereja. Jadi para murid sudah berani untuk memberikan kesaksian pengalaman pribadinya. Andreas tidak ngajari Petrus mengenai Tuhan itu gimana, enggak, men-sharingkan kebahagiaannya yang dibagikan, sehingga Petrus pun tertarik. Biasanya kalau orang yang misalnya itu orang yang dalam tanda kutip itu orang yang sombong dalam arti dia merasa dirinya sudah tua, maka orang yang bisa menggurui dia adalah orang yang lebih tua dari dirinya. Tetapi Andreas yang lebih muda, adik dari Simon itu, dia membagikan kebahagiaannya. Simon tertarik. Nah, maka Ibu Bapak Saudara terkasih, kita diajak untuk tidak ragu-ragu membagikan itu. Dalam membagikan kita tidak ragu-ragu itu akan membuat orang juga akan bisa tertarik akan Tuhan kita. Maka ini adalah gereja dengan bacaan ini mengajak kepada kita, mampukah kita untuk membagikan pengalaman indah bersama dengan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat merenungkan.